Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Arifin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa pasca sarjana program studi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya beserta Mas Imron Baihaqi, Bapak Imron Baihaqi akan menyampaikan mengenai pendidikan dan masyarakat. Dalam bab yang kami sampaikan ada beberapa subbab, yaitu yang pertama mengenai individu dan masyarakat, yang kedua pendidikan dan lingkungan sosial, selanjutnya fungsi sekolah bagi masyarakat, dan yang terakhir mengenai pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Di sini kami membagi menjadi dua sesi. Saya akan menyampaikan mengenai individu dan masyarakat dan juga pendidikan serta lingkungan sosial, dan Bapak Imron Baihaqi akan menyampaikan mengenai fungsi sosial, fungsi sekolah bagi masyarakat dan pendidikan serta pembaharuan masyarakat. Baik, yang pertama yakni mengenai individu dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat. Masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Lalu, menurut Sujono Sukanto, masyarakat dicirikan dengan 4 hal. Yang pertama, yakni hidup bersama. Manusia yang hidup bersama dalam lingkungan sosial. Lalu yang kedua, bercampur. Yang dimaksud dengan bercampur yaitu manusia yang bercampur dalam lingkungan sosial yang sama dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar satu kesatuan, yakni masyarakat yang hidup bersama dan mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang terakhir, yaitu sistem hidup bersama. Adalah kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lain. Sebagai sebuah kelompok manusia, masyarakat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang senantiasa terus-menerus berkembang. Oleh karena itu, anggota masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan tersebut. Dari ciri masyarakat atau dari ciri-ciri masyarakat yang telah saya sebutkan di awal tadi, maka hadirnya pendidikan dirasa sangat penting karena melalui pendidikan masyarakat diberi bekal ilmu, kebudayaan, dan watak agar mereka dapat bertahan hidup dan memperbaiki hidupnya. Pada individu dan masyarakat itu terdapat hubungan yang sangat melekat. Yang pertama yakni masyarakat yang menentukan individu, lalu yang kedua individu yang menentukan masyarakat, dan yang ketiga individu dan masyarakat saling menentukan. Hubungan individu dan masyarakat dapat kita tarik benang merahnya, yakni hidup bermasyarakat itu adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Tanpa individu-individu tidak akan ada terbentuknya suatu masyarakat. Sebaliknya, ketika tidak ada masyarakat, maka tidak ada suatu masyarakat tanpa individu-individu. Itu adalah hubungan individu dan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. Jadi pada pendidikan sendiri itu terdapat proses sosialisasi antara individu dengan individu yang lain. Selanjutnya, pendidikan sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya, yaitu keluarga. Jadi, semenjak individu ini berinteraksi dengan keluarganya, bisa berinteraksi dengan keluarganya atau orang terdekatnya, eksternal dari dirinya sendiri, maka itu sudah merupakan suatu pendidikan.
Ilustrasi pendidikan individu yang dimulai dari awal berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya hingga individu tersebut merasa memiliki kodrat sosial merupakan sekelumit kecil dari siklus belajar individu dalam masyarakat. Terdapat 3 tipe dasar pendidikan yang hadir di dunia, yaitu yang pertama pendidikan keterampilan dan praktis, yang kedua pendidikan kelompok status, dan yang terakhir pendidikan birokratis. Apa pengertian dari ketiga tipe dasar pendidikan ini? Yang pertama, pendidikan keterampilan dan praktis. Yang dimaksud dari pendidikan ini adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan maupun kemampuan teknis tertentu agar dapat diaplikasikan kepada bentuk mata pencaharian di masyarakat. Jadi dari pendidikan keterampilan dan praktis ini, apa yang diajarkan, teori yang diajarkan bisa langsung diaplikasikan pada mata pencaharian yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan kelompok status, yaitu pengajaran yang diupayakan untuk mempertahankan prestis, simbol, serta hak-hak istimewa kelompok dalam masyarakat yang memiliki pelapisan sosial. Pendidikan ini secara luas dijumpai dalam masyarakat-masyarakat agraris dan industri. Yang terakhir, pendidikan birokratis. Digunakan untuk kualifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan serta berguna sebagai sarana sosialisasi politik. Nah, pendidikan dan lingkungan sosial ini, dalam konteks sosial, pendidikan juga memiliki fungsi, peran, dan kiprah lain yang berkorelasi dengan kekuatan-kekuatan kolektif yang sudah mapan. Tidak hanya puas dalam kondisi demikian, pendidikan juga memberikan andil menerjemahkan nilai-nilai baru yang tumbuh akibat proses pergulatan sejarah dalam wujud emansipasi integrasi dengan sistem dan struktur sosialnya. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak pernah kering dari dinamika perubahan dan evolusi sosialnya. Baik, itu tadi merupakan bagian A dan bagian B dari bab pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya untuk bagian C dan D akan diterangkan oleh Saudara Imron Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada guru kita, kepada dosen kita, Bapak Dr. Zainal. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga karya-karyanya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah melihat materi yang akan kami sampaikan ini, dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nala. Jadi ada beberapa poin ya. Tadi Mbak Nala menyampaikan tentang individu dan masyarakat, dan kemudian pendidikan dan lingkungan sosial. Nah, adapun yang insya Allah akan kami bahas pula yaitu tentang poin berikutnya, yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat, kemudian pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Ini sangat menarik ya, fungsi sekolah bagi masyarakat. Baik, mari kita perhatikan di sini teman-teman semua. Di materi ini kami mendapatkan amanah tentang pendidikan dan masyarakat. Nah, poin-poinnya adalah yang pertama tentang individu dan masyarakat, poin yang kedua yaitu tentang pendidikan dan lingkungan sosial. Nah, yang ketiga fungsi sekolah bagi masyarakat, dan yang keempat pendidikan dan pembaharuan masyarakat.
Adapun poin yang akan saya sampaikan di sini adalah poin 3 dan poin 4, yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat dan pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Di sini mungkin kita tidak akan berdiskusi lebih banyak tentang materi ini, tapi ada yang menarik yang ingin kami sampaikan di sini ya, terkait beberapa poin tentang fungsi sekolah. Apa saja sih sebenarnya fungsi sekolah tersebut? Nah, di sini di referensi yang kami baca ada 7 fungsi yang dimiliki oleh sekolah bagi masyarakat. Fungsi yang pertama adalah sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, ini ya poin yang pertama ya. Fungsi yang pertama yaitu sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sekolah memberikan keterampilan dasar. Kemudian fungsi yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Yang kelima, sekolah mengajarkan peran sosial. Yang keenam, sekolah sebagai alat transmisi kebudayaan. Yang ketujuh, sekolah menciptakan integrasi sosial. Jadi teman-teman semua, ada 7 fungsi sekolah bagi masyarakat. Bagaimana yang antum rasakan ketika kami bacakan tentang fungsi-fungsi sekolah tersebut? Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang poin pertama, sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini dijelaskan, anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar harapan memperoleh pekerjaan yang layak dan memiliki prestis yang tinggi. Insyaallah paham ya maksudnya. Jadi sekolah bisa mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sekolah memberikan keterampilan dasar. Nah, dari sekolah didapat sejumlah pengetahuan yang dapat membekali anak untuk melanjutkan jenjang pendidikannya atau sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Poin yang pertama tentang pekerjaan, poin yang kedua juga intinya tentang pekerjaan. Kemudian, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Sekolah menjadi tempat yang paling strategis untuk menyalurkan kebutuhan mobilitas vertikal dalam kerangka stratifikasi sosial masyarakat. Melalui pendidikan, orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Ini masalah apa? Sama, poinnya tentang pekerjaan, yaitu tentang dunia ya. Kemudian, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyampaikan tenaga produktif guna menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Lagi-lagi ini poin tentang masalah pekerjaan atau masalah keduniaan. Kemudian poin berikutnya, sekolah mengajarkan peran sosial. Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku, bangsa, pendirian dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Itu ya fungsi dari masyarakat.
Kemudian yang berikutnya sebagai alat transmisi kebudayaan. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, ditransmisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang dijunjung tinggi penduduknya. Kepada generasi muda diwariskan pola perilaku, budaya, norma, dan nilai-nilai luhur. Cinta tanah air, menghormati pahlawannya, serta setia kepada wilayah kedaulatan negara, dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana ketika teman-teman merasakan fungsi dari sekolah? Nanti saya akan menyampaikan sedikit ya tentang apa yang saya rasakan ketika saya membaca fungsi-fungsi dari sekolah tersebut. Kemudian berikutnya, menciptakan integrasi sosial. Dalam keadaan bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku bangsa, dengan adat istiadatnya sendiri, bermacam bahasa, berbagai macam bahasa daerah, agama, pandangan politik, dan lain sebagainya, memiliki bahaya disintegrasi sosial yang sangat besar. Sebab itu, tugas pendidikan sekolah yang terpenting adalah meminim integrasi sosial. Jadi, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi fungsi dari sekolah bagi masyarakat. Insya Allah ini terakhir akan saya jelaskan sedikit apa yang terbesit dalam hati saya ketika membaca fungsi-fungsi dari sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Ini poin terakhir ya. Sekolah tak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tidak mungkin mempelopori atau mendahuluinya. Jadi tidak ada harapan sekolah dapat membangun masyarakat baru lepas dari perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat itu. Belajar dari pengalaman berbagai dunia, tentu saja sekolah dapat digunakan oleh penguasa, sekolah dapat digunakan oleh yang berkuasa untuk mengadakan perubahan radikal yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa itu. Seperti contoh Hitler ya dari Jerman, Partai Komunis di Uni Soviet, Jepang di daerah jajahannya dan sebagainya. Jadi begitu ya, kalau pendidikan itu tidak sepenuhnya bisa merubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Tapi yang menentukan alur atau baiknya sebuah pendidikan adalah bagaimana kondisi penguasa tersebut. Jadi ketika penguasa kita baik, maka insya Allah pendidikan pun akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika penguasa kita tidak seperti yang kita harapkan, maka pendidikan tidak bisa memberikan pembaharuan bagi masyarakat. Baik, saya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi terkait fungsi-fungsi sekolah. Ini ada sedikit hal yang mengganjal dalam hati saya. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai muslim belum bisa menerima tentang fungsi-fungsi bagi sekolah, terutama poin-poin yang pertama. Poin pertama ya, sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai orang beriman, tentunya kita harus paham bahwasanya pendidikan itu hasil akhirnya bukan apa yang akan kita kerjakan. Kita mau jadi apa? Kalau sekedar hanya mendapatkan pekerjaan, kalau sudah meninggal ya tidak dapat apa-apa. Insya Allah antum semua sudah tahu dalilnya, sudah paham dalilnya yang terkait dengan pendidikan tersebut. Kalau sudah dunia kita sudah selesai, sudah berarti pendidikan itu tujuannya, fungsinya sangat-sangat kecil kalau hanya sekedar mendapatkan pekerjaan saja. Jadi pada dasarnya pendidikan itu bagaimana kita bisa menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak, tapi seorang muslim cita-citanya bukan hanya di dunia saja, tapi bagaimana dia bisa bahagia ketika dia di akhirat kelak. Nah, ini ya yang bisa saya rasakan ketika saya baca poin pertama.
ada ketidaksetujuan saya, tapi tidak apa-apa. Ini hanya pribadi saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau ingin meluruskan, silakan. Jadi dari pemahaman saya bahwasanya saya sebagai muslim tidak bisa menerima tujuan atau fungsi sekolah bagi masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya yang saya sampaikan tadi bahwasanya sekolah bukan hanya memberikan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tidak, tapi seorang muslim dia harus bahagia di dunia dan harus bahagia pula di akhirat, yaitu dengan cara belajar dan terus belajar agar sebagaimana yang saya katakan tadi, agar bisa bahagia ketika nanti di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang baik, yang tidak baik, silakan diluruskan. Jika ada yang benar, silakan kita sama-sama mengambil manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.